Ini video tentang gambaran teori awal mula kehidupan, kajian sederhana dari perspektif Islam, disusun oleh konten kreator, dan hasil revisi dan penyempurnaan dari video dengan judul yang sama, dan tayang awal pada 16 Februari 2022, yang kini telah dihapus, dan video inilah gantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih dukungan sahabat semua, untuk menyimak, dan menonton di channel ini, mohon bantu like, komen dan subscribe, semoga bermanfaat. Berbagai teori asal-usul kehidupan, bagaimana kita bisa lahir? Oke, ganti pertanyaan, bagaimana makhluk hidup bisa ada di dunia ini? Sebagian dari kamu mungkin akan berpikir mengenai teori Big Bang, teori evolusi, atau kalau sudah mentok banget, akan menjawab dari sananya, sambil garuk-garuk kepala. Di dalam ilmu biologi ternyata ada yang namanya teori asal-usul kehidupan ini, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, seperti apa teorinya. Mari simak penjelasannya. Sejak zaman dahulu beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai pendapat mengenai asal-usul makhluk hidup, yang ada di bumi kita. Mulai dari teori yang tertua, yaitu 1. Teori hipogenesis bini ratio spontanea. Teorinya biomedis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Aneh kan? Tapi memang begitulah pandangannya. Di masa lampau ini terjadi karena orang-orang pada zaman dulu mendapatkan fakta dari hal yang dia lihat saja, bagaimana orang pada masa itu melihat katak yang berasal dari lumpur, karena melihat makhluk itu meluncur dari lumpur, bagaimana mereka berpikir bahwa cacing berasal dari tanah. Seperti yang terlihat dari sisi teorinya, penganut dari abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles, 384-322 sebelum Masehi, yang kemudian diikuti pendapatnya oleh Antonian Leeuwenhoek, seorang Belanda pada tahun 1677 ikut mendukungnya. Antoni memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk renik berasal dari jerami yang direndam, lalu pada abad ke-19 teori ini disanggah oleh teori yang datang kemudian. 2. Teori biogenesis. Teori diorganisir adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mendukung teori ini adalah Francisco Revy, Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana terstruktur. Supaya lebih jelas kita bahas saja ya pengamatan dari masing-masing ilmuwan. Francisco Redi adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis, membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples. Toples tanpa menutup terbuka dan toples dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati muncul larva di daging dalam toples yang terbuka, sementara daging di toples yang tertutup bersih. Dia pun berkesimpulan bahwa larva tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ, dia kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Ini dia lakukan agar udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan. Tapi lalat tak bisa masuk sehingga mencegah lalat bertelur di sana. Hasilnya daging tersebut membusuk, dan tak ada larva yang lahir. Hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Redi. Spallanzani pun berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain. Dia ungkapkan alasan itu dengan melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu di dua tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing ada diberikan kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi penutup sementara ada satunya dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa di wadah yang terbuka kondisi air kaldu menjadi keruh dan aromanya busuk. Di sisi lain kondisi air kaldu pada wadah yang tertutup tetap jernih. Kok bisa? Ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Meskipun sudah dilakukan penelitian oleh Redi dan Spallanzani, teori abiogenesis tetap berdiri. Para pendukungnya menyangkal kesimpulan yang dibuat oleh Spallanzani dan mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka udara dibutuhkan untuk menyokong kehidupan, sampai akhirnya Louis Pasteur, ahli biokimia kebangsaan Prancis, berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Untuk apa? Leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara. Di luar masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Lalu bagaimana hasilnya setelah dipanaskan dan didiamkan?
Beberapa hari ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tetap jernih, tetapi di bagian ujung lehernya muncul banyak debu dan kotoran. Sementara pada wadah yang terbuka, mikroorganisme eksperimen mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dengan isi sebagai berikut: 1. Omnibus exo, segala makhluk hidup berasal dari telur. 2. Omno ovum the people, semua telur berasal dari makhluk hidup. 3. Novivum ex people, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Kamu juga pasti setuju dengan hasil teori dari percobaan Pastor itu. Tetapi bagaimana kalau pertanyaannya kita ubah menjadi, bagaimana caranya makhluk hidup pertama lahir? Ya, semua hasil penelitian para ilmuwan untuk mengungkap asal-usul kehidupan tersebut belum tuntas, dan belum menemukan jawaban yang logis, ilmiah dan diterima semua kalangan. Dan kenyataannya penelitian lanjutan oleh generasi berikutnya, karena manusia makhluk berakal dan punya kesadaran selalu memberi ruang untuk pengetahuan dan penyempurnaannya. Mari kita lanjut dengan perkembangan berikut. Teori evolusi mungkin telah jadi teori yang disetujui oleh ilmu pengetahuan. Soal asal-usul teori menyebut bahwa semua spesies kehidupan memiliki nenek moyang bersama dan mengalami percabangan evolusi dari seleksi alam. Di masa hidupnya di pertengahan abad ke-19, teori ini sangat radikal. Setelah buku Asal-usul Spesies yang menjelaskan soal teori evolusi ini rilis, dia mendapat banyak sekali serangan, dan jadi pemikiran paling kontroversial. Bahkan sampai saat ini, bila dipahami secara implisit, Darwin mempercayai bahwa nenek moyang manusia adalah kera. Memang dibantah keras oleh banyak orang, bahkan para ilmuwan seluruh. Namun banyak dari para pendukung Darwin yang turut membuktikan dan membuat Darwinisme populer hingga saat ini. Namun banyak sekali teori yang menyebut bahwa kehidupan itu tidak seperti apa yang dikonsepkan Darwin. Mengutip dari sebuah tulisan ilmiah, pada Selasa tanggal 16 Oktober tahun 2018, berikut ulasannya. Carolus Linnaeus adalah salah satu bapak biogeografi modern. Kontribusinya dalam membuat nomenklatur binomial untuk tumbuhan dan hewan seperti contohnya Homo sapiens yang sampai saat ini masih dipakai. Lahir sebelum era Darwin, konsepnya soal kehidupan sungguh Paradiso Montino atau gunung surgawi. Linnaeus menyebut bahwa kehidupan dimulai oleh dengan adanya gunung besar di tengah laut, yang berada di khatulistiwa dengan banyak sekali lereng. Menurutnya ini adalah tempat makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan ketika air laut mulai naik, pada binatang melancong untuk pergi ke tempat mereka hidup sekarang. Proses ini menurutnya terulang kembali ketika banjir Nabi Nuh. Konsep ini adalah konsep kehidupan yang paling banyak ditentang dan paling mudah dipatahkan. Seperti bagaimana cara penguin bisa melancong dari Ekuador ke Kutub Utara, bagaimana unta hanya ada di gurun Jazirah Arab padahal di dunia banyak gurun lain. Teori ini dikembangkan lagi oleh ahli botani Karel de Nol dengan menyebut bahwa gunung surgawi ada di banyak tempat, bukannya hanya satu seperti yang disebut oleh Linnaeus. Masih di sebelum era Darwin di pertengahan abad ke-18, George Louis Regler dan Cote de Buffon yang merupakan mahasiswa berprestasi asal Prancis, menulis 44 judul tulisan tentang ini. Satu berjudul History of Natural. Tulisan ini berisi berbagai pengetahuan manusia soal alam dan ilmu pengetahuan. Keduanya memiliki pemikiran serupa dengan Linnaeus soal ada satu regional terisolasi tempat diciptakannya makhluk hidup. Namun mereka tak setuju dengan Linnaeus. Mereka percaya penciptaan makhluk hidup terjadi di Kutub Utara di masa hangat. Pemikiran tersebut terpicu dari buah pikir Buffon yang sampai saat ini dikenal sebagai hukum Buffon, di mana terdapat banyak tempat yang secara kondisi lingkungan sama, namun biota yang di dalamnya berbeda. Contohnya adalah Kutub Utara dan Selatan. Di utara ada penguin, sementara di selatan tidak ada. Lamarck adalah seorang ilmuwan yang sangat dielu-elukan sebelum adanya teori Darwin, namun seiring waktu hipotesisnya terbukti salah. Hipotesis Lamarck soal evolusi menitikberatkan pada gagasan soal digunakan dan tidak digunakan, yang memperhatikan bahwa banyak organisme yang memiliki struktur tersedia atau merupakan anggota tubuh atau organ yang tidak lagi dipakai karena mengalami evolusi. Dia menyebut bahwa tubuh organisme akan rentan direvolusi untuk mengakomodir kegunaannya dan menurunkan fisik tersebut ke keturunannya. Contoh yang dia gunakan adalah jerapah, dan tentu contoh ini masih kita gunakan hingga sekarang untuk menjelaskan soal evolusi. Namun teori Lamarck jelas terbukti salah, karena hal ini tidak serta-merta terjadi seperti jerapah. Terdapat berbagai proses mulai dari perebutan makanan yang tinggi langsing leher yang panjang akan menang dalam perebutan pasangan, dan yang tersisa memang si leher panjang bukan leher pendek berubah jadi panjang lalu menurunkan gen leher panjang pada keturunannya. Pasca teori Darwin di tahun 70-an terdapat seseorang bernama Richard Dawkins yang ingin memahami seleksi alam dari tingkat yang lebih mikro lagi.
Darwin sendiri tidak memiliki konsep genetika ketika mencetuskan teori evolusi. Pandangan evolusi Dawkins yang dituang dalam bukunya yang berjudul Gen Egois menyebut bahwa di dalam suatu organisme, setiap gen yang bersaing dengan gen lain dari organisme yang sama, suatu yang disebutnya tidak bekerja sama, alih-alih mungkin justru berkompetisi dan kelangsungan hidupnya berjalan secara individual. Pandangan evolusi senada dengan konsep primordial sub atau subpurba yang menyebut bahwa kehidupan dimulai dari laut atau danau besar yang berisi kombinasi molekul bahan kimia seperti asam amino, yang merupakan partikel penyusun protein. Pada masa itu ketika salah satu dari molekul tersebut bercampur dan cocok, terciptalah makhluk hidup. Seorang ahli biologi asal Jepang dan Amerika Serikat bernama Hoko Kimura memiliki konsep unik, di mana perubahan evolusioner tidak selalu memiliki tujuan atau senada dengan tujuan sebenarnya. Ia mendukung Darwin soal evolusi, namun ia berdalih bahwa pada tingkat perubahan evolusioner bersifat netral. Gagasan ini dikenal sebagai teori evolusi multilateral yang menyebut bahwa ketika organisme atau populasi secara keseluruhan mungkin beradaptasi sebagai hasil seleksi alam, namun di tingkat molekul atau gen yang bermutasi dan mendorong perubahan tersebut, sebenarnya tidak memiliki manfaat adaptif atau kerugian tertentu namun hanya sekadar bergeser. Hal ini berimplikasi besar pada gagasan bahwa tidak semua komponen organisme adalah hasil seleksi alam. Di tahun 700-an ada seorang akademisi Islam, yang mengemukakan pendapat soal evolusi kehidupan. Dialah Al-Jahiz, seorang berkebangsaan Irak yang banyak mengemukakan observasi biologis soal hewan. Soal kehidupan penjelasan Al-Jahiz dibagi menjadi 3 bagian: perjuangan untuk eksistensi, transformasi spesies, dan faktor lingkungan. Ia menyebut bahwa setiap individu berperang dengan individu lain untuk bertahan hidup. Karakter dari mereka yang bertahan hidup tersebut juga dikembangkan oleh lingkungan sekitarnya, bahkan lama-kelamaan bertransformasi menjadi spesies lainnya. Hal perjuangan untuk tetap ada tersebut jadi makin lama makin baik karena individu yang kuat makin kuat, yang lemah tereliminasi. Perbedaan Al-Jahiz dengan ilmuwan lainnya termasuk Darwin dan Lamarck adalah ia mempercayai bahwa kehidupan itu datangnya dari Tuhan, dan evolusi datang karena kehendak Tuhan. Dari paparan panjang di atas kita menemukan fakta bahwa teori yang satu dipatahkan dengan yang lain walaupun setelah ada penambahan dan penyempurnaan. Bahkan kita menemukan satu teori, nyaris bertentangan dengan yang lain. Kita pun seperti menangkap berbagai asumsi bahkan sampai pada beberapa hipotesis dan yang menarik, dan memberi titik terang tentang misteri ini, justru yang bertentangan dengan teori evolusi Darwin. Dan kita sedikit bisa menerima dari teori genetika walau akhirnya teori itu hanya bagian kecil dari teori kehidupan dan asal-usul kehidupan. Justru jauh sebelum Darwin dan Dawkins, teori yang dikemukakan ini seperti mulai menemukan celah titik terang. Ia secara implisit mengatakan penciptaan awal dan dengan tegas mengatakan nama Tuhan, dan lebih terang lagi ketika sampai pada mendapat akademisi Islam tahun 700-an Masehi yang tegas mengatakan kehidupan dari Tuhan dan evolusi berjalan berdasarkan peraturannya. Ini sangat rasional untuk manusia sekarang karena berkorelasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang lain, dan penjelasannya rasional, tapi kita belum berhenti sampai di sini. Kita telusuri pencarian sampai kita benar-benar mendapat jawaban yang benar dan tidak menyesatkan. Kita harus jujur seperti ada yang terabaikan atau bahkan diabaikan oleh kalangan pencari. Pencari fakta yang takut berlebihan terhadap upaya mereka, dan terbawa asumsi dan nyaris yakini bahwa hasil penelitian adalah sama dengan hasil penciptaan. Ini absurd. Kita tahu kalau penelitian apapun di dunia keilmuan selalu menggunakan objek benda dan makhluk yang sudah ada, selalu jadi objek penelitian dan tidak menciptakan hal baru, tanpa bahan yang sudah ada. Dari sini dengan logika sederhana saja, kita bisa berhipotesa, bahwa penelitian itu tidak menciptakan. Dari sini dengan logika sederhana saja kita bisa ambil kesimpulan, bahwa segala sesuatu tidak tercipta dengan sendirinya. Bahkan proses evolusi sendiri pun tidak mungkin berjalan sendiri, tanpa ada yang mengatur dan mengendalikan. Pemahaman ini sudah lebih dulu ada dibanding teori-teori penelitian yang dilakukan, tapi tingkat pemahaman manusia pun sangat menentukan di dalam sains dan dalam membangun peradaban. Di dalam skala yang lebih besar dan ada perilaku bodoh yang selalu diulang-ulang di setiap kurun peradaban manusia, tak terkecuali dilakukan oleh kalangan ilmuwan yang egois dan yakin dengan pendiriannya, yang dimaksud adalah menjauh dan memisahkan dari kaum atau individu penganut teori ketuhanan, atau agamawan yang justru ada bersama dengan penciptaan manusia itu sendiri,
dan bahkan pengingkaran itu yang dikemudikan hari menjadi aliran pemahaman yang kuat yang berkembang dalam peradaban berikutnya. Maksudnya bahwa ilmu dan sains ada di satu sisi dan di seberangnya ada pemahaman ketuhanan yang dianggap sangat tertinggal, dogmatis, dan kontraproduktif dengan sains. Ini asumsi yang sangat keliru. Sesungguhnya disitulah sumber kekayaan ilmu sains dan pintu masuk perkembangan peradaban juga percepatan mencari jawaban dari misteri-misteri yang belum terjawab, dan hal itu bukan pendapat sembarangan, bukti ilmiah di kemudian hari, membuktikan hal itu. Dari kalangan agamawan sendiri kadang ada yang tidak kooperatif, dan menutup diri dari perkembangan yang ada sama dengan kaum ilmuwan manusia. Pada umumnya makhluk lemah, yang tidak selalu arif dan bijak, dan bangga dengan perilaku bodohnya itu terjadi ketika dorongan dan hasrat ambisius akan kepentingan pribadi, kelompok, materi, popularitas, dan nafsu dunia yang menguasai dirinya, terlebih bila ada kekuatan dan kekuasaan lain mengintervensi dan mendikte dirinya. Bersamaan dengan itu maka hilanglah kemurnian, dan marwah gagasan murni pun jadi abu-abu. Percampuran hitam dan putih dari titik ini akan terwariskan, bertentangan ruangan yang berlawanan baik dan buruk, bercampur dan terus saling tarik-menarik, saling menyalahkan, yang satu berjuang mempertahankan, kemudian yang lain ekspansif dengan pembenarannya. Peradaban kacau dunia bertahan dalam ketidakpastian, itu terus berlangsung sepanjang waktu. Di situasi seperti inilah prosedur pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, yang tidak berasal dari sumber yang ada, di era seperti kekuasaan yang dominan bukan perbaikan nilai, kemurnian baik dan buruk menjadi relatif, maka tidak aneh kalau informasi dan teori yang sekalipun bisa dimanipulasi dan sampai kepada halayak menjadi hal yang sangat besar, dan lebih parah lagi apabila kaum agamawan yang sejatinya menjadi penjaga kebenaran, dan penyampai kabar dan informasi yang benar, telah terintimidasi atau tersandera nafsunya sendiri. Bila hal itu masih terjadi sampai hari ini, pertanyaannya adalah kita harus bagaimana, mengikuti siapa, kemana kita harus berpihak. Mungkin ini pilihan sangat sulit bagi sebagian besar manusia, tapi tidak bagi sebagian kecil lainnya. Dan benar pilihan ada pada kita semua, saya, kamu, kita dan semuanya. Dan saya tidak mungkin bisa memaksakan diri mengajak dan menunjukkan satu pilihan yang baik menurut saya, karena hal ini tidak semudah saya merayu wanita cantik, agar mau menerima keinginan saya. Di samping ada pertimbangan, dan kemampuan pengendalian hati, juga ada hal yang jauh lebih besar dan menentukan sekali, adalah bimbingan dan petunjuk Sang Maha Pencipta seperti terjadi kepada para pemimpin umat, dan pendahulu-pendahulu kita, tapi pada dasarnya kita semua ada pada posisi dan peluang yang sama, hanya tergantung pada dua hal yang baik, kita dan petunjuk itu sendiri, dan sebenarnya ada pada takdir kehendaknya, dan kita sudah mendekati kesimpulan, sahabat sekalian, bahwa asal-usul kehidupan secara umum dan makro, atau secara khusus manusia adalah sudah final. Kalau yang dimaksud adalah kehidupan manusia yang ada sekarang, ini yang dimulai sejak 5773 tahun yang lalu menurut perhitungan para ahli, yaitu ketika sepasang manusia Adam dan Hawa diturunkan dari surga ke bumi oleh Zat yang Maha Pencipta, Zat Maha Kuasa, Maha Pemelihara, Maha Segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan keterangan Adam penciptaannya dari unsur tanah, dan baru kemudian Hawa istrinya, diciptakan Allah dari satu tulang rusuk Adam, dan manusia selanjutnya tercipta dari hasil perkawinan keduanya yang telah memenuhi bumi, menjadikan mereka berbangsa-bangsa, berbeda-beda, sesuai lingkungan tempat mereka tinggal. Penelitian tentang asal-usul manusia mungkin tidak akan sampai pada batas ini, adapun keterangan para ahli tafsir dan kaum agamawan bahwa sebelum Adam dan Hawa, telah pula ada kehidupan maupun yang secara spesifik tidak disebut manusia atau sebutan lain yang mirip manusia, dan menurut keterangan itu pula telah berganti setidaknya lebih dari satu kali selama ribuan tahun, dan sebelum pergantian telah dimusnahkan dan tidak tertinggal satu pun. Wallahu a'lam bishawab, pastinya hanya Allah yang paling tahu persisnya. Namun bila mengacu kepada penelitian para ahli sejarah manusia dan ahli tafsir, besar kemungkinan tidak ada percampuran genetis manusia sekarang dengan penghuni bumi sebelumnya. Adapun hewan dan tumbuhan adalah diciptakan untuk melengkapi kehidupan di bumi dan sebagiannya untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan mereka tercipta berdiri sendiri. Tak ada sedikit pun percampuran genetis antara manusia dengan hewan, atau tumbuhan, tak terkecuali dengan hewan primata yang punya kecerdasan lebih tinggi dari hewan lainnya, dan lebih mirip secara naluriah dengan manusia. Sedangkan awal permulaan kehidupan secara makro, atau penciptaan jagat raya dan seisinya, yang paling mendekati mungkin teori Big Bang. Sayangnya kita sedikit referensi tentang itu, sahabat semua. Dari seluruh bahasan di atas, ada kesan kepenasaran yang berujung ketidakpuasan kita terhadap kesinambungan teori satu dengan lainnya,
bahkan ada kontradiksi teori yang satu dengan lainnya, dan itu menyadarkan kita, bahwa temuan-temuan teori dan fakta-fakta pendukungnya, adalah sebuah proses yang tidak sempurna, dan tak berujung, dan kita mengakui dengan sangat terang, bahwa video ini pun tak bisa dijadikan referensi tentang teori awal kehidupan ini. Yang ingin kita sampaikan adalah pesan kesadaran kita semua, bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, Allah memberikan kesempatan kita untuk terus belajar memahami segala hal yang berhubungan dengan segalanya tentang hakikat hidup kita. Ilmu Allah meliputi langit, bumi, dan seluruh jagat raya dengan segala dimensinya. Jadi bila kesadaran itu telah sampai ke kita, sepertinya tak ada pilihan lain untuk kita bahwa untuk segala hal menyangkut apapun, tak terkecuali pelajaran tentang kehidupan, tiada yang bisa keluar dari aturan dan ilmunya. Itu artinya pondasi dari segala ilmu itu adalah tauhid, atau keyakinan kita kepada Zat Maha Pencipta. Tak ada satu cabang ilmu pun yang bisa berdiri sendiri dengan otoritas kuasa dan kecerdasan manusia, tanpa izinnya. Berarti segala penelitian apapun landasan dasarnya adalah keterangan dari Tuhan, atau firman-firmannya, dan yang paling update dan paling lengkap adalah Al-Quranul Karim, kitab suci pedoman hidup seluruh manusia. Tak ada yang lain. Bila kita tak memperhatikan hal itu, paling tidak ada dua bahaya besar yang sedang menunggu, yaitu kesesatan yang nyata, dan perbuatan yang berlebih-lebihan, dua hal yang paling Allah benci. Nauzubillahi min dzalik. Sebagai pengingat saja, bahwa kita layak bersyukur, bahwa ilmu yang terus berkembang, dan diaplikasikan sebagai pencapaian teknologi yang kita gunakan hari ini, tak lepas dari hasil kajian terus-menerus. Para ilmuwan pendahulu kita yang tak lain adalah para sarjana muslim yang sangat taat, dan sangat takut kepada Rabb-Nya, jadi sangat tak patut bagi para manusia kemudian lantas berbangga diri dan sombong dengan mengaku-ngaku bahwa pencapaian teknologi ini adalah hasil karyanya, yang mutlak, atau menyusun teori sendiri dengan dugaan-dugaan semata yang lepas dari panduan firman Tuhan. Itu menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak. Maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.